Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya, menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, sehingga dengan berkah rizki karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah bisa ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ganjil dan senang dengan perkara yang ganjil. Tadi masih genap, belum ganjil. Saya tambah satu lagi, biar makin selamat daripada Perum Rajek Mulia dan sekitarnya. Dan kita dijadikan hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil musawwiril ajinnati fi dulamil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan musilatan ila daris salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika binashahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan serta saya hormati segenap para alimul ulama wal umara wal hujjaj al-asatidat dan seluruh daripada hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Disebabkan kita adalah mulai dari awal tadi kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Itu semuanya adalah sebuah rahmat akan dikucurkan kepada hamba-hambanya. Maka alhamdulillah aparat pemerintahan, mungkin dari RT RW ada Pak Lurah. Alhamdulillah, mudah-mudahan para aparat
pada sehat walafiat, sehat jasadnya, sehat rohaninya, sehat duitnya. Iya, kalau aparatnya sehat kan rakyatnya insya Allah makmur. Ya. Jadi kalau aparatnya sehat, insya Allah rakyatnya akan berkah, makmur. Mudah-mudahan tuh. Jadi segenap para undangan, Masya Allah, tadi belum dikasih tulisan, kita nggak tahu. Ya, mau nyebut takut salah lagi. Yang saya hormati serta saya muliakan Kiai Haji Ahmad Suryadi SPDI, Ketua MUI Kecamatan Rajak. Dan yang saya muliakan Ustadz Al-Jani SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Al-Ustadz Mihdar El-Fatani, dan juga Ustadz Radik Darmawan SPDMM, Ketua FDKM Kecamatan Rajak, Ustadz Radik, kemudian Bapak Sobri Baihaqi yang mewakili Kepala Desa Rajak Mulya, Dedi Sutrisno, Bapak Ketua RW kita, Ustadz Cecep selaku Ketua DKM Masjid As-Sobar, para Ketua DKM Musola Barum Rajak Mulya Residen, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang hadir tersebut yang tadi disebutkan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang saya sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang punya amanat daripada Allah. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak enak-enak. Orang-orang yang saya sebutkan tadi gak enak-enak. Ya. Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau membawa masyarakat untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan bagi dia. Tetapi kalau sampai membawa masyarakat sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini Ustadz Tile apa Tilu? Ustadz Tile. Ya. Masya Allah, kayaknya kurang sehat beliau. Ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa hadir. Mudah-mudahan. Ya. Ibu-ibu nunggu beliau, nunggu apanya? Nunggu ketawanya. Jangan banyak ketawa. Yang banyak ketawa di dunia nanti banyak nangis di akhirat. Ya, yang bilang siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti kita seharusnya banyak nangis di dunia supaya nanti di akhirat bisa tertawa. Insya Allah kita semuanya adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan malam hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia rizki kepada kita. Apa rizki yang Allah karuniakan kepada kita? Yang pertama, kita dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengingat Allah. Itu rizki. Jangan rizki itu hitungannya duit melulu. Kita bisa mengingat Allah, itu rizki yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi rizki oleh Allah untuk lisan kita bisa bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rizki daripada Allah. Di samping rizki itu semuanya yang begitu banyak, ada di antara saudara kita yang dikasih rizki oleh Allah, mulutnya cuma bisa ngomongin orang.
Itu rizki juga sama, ngomongin orang rizki. Cuman ada bedanya, ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Ngomongin orang kira-kira haram apa halal? Ini rizki yang haram yang kayak begini yang jarang ditobatin. Kayaknya jarang orang tobat gara-gara ngomongin orang. Ya, mungkin kalau dosa-dosa besar yang lain, misalkan zina, mabuk, dan lain-lainnya, mungkin masih banyak yang bertobat. Ternyata ngomongin orang itu rizki yang besar dosanya, cuman jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita peringati adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita ambil teladan daripada Rasul. Kalau kita membahas tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban daripada ummul mukminin Siti Aisyah? Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Kalau kepingin tahu akhlaknya Rasulullah, ya Al-Quran. Kalau kita mau mengikuti jejaknya Rasulullah, ya Al-Quran. Kita bikin acara kayak begini adalah tujuannya agar kita bisa menteladani beliau, agar kita bisa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada jaminan seseorang yang cinta kepada Rasul tersebut. Apa jaminannya? Surga. Tuh jaminannya. Mau surga enggak? Bu. Masya Allah. Mau surga? Ya. Kata Rasul di dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling gampang masuk surga, enak, cinta pada Rasul. Fa kaifa hubbu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya cinta kepada Rasul? Adalah kita kenalan dulu sama beliau. Bagaimana cara kenalannya? Adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh kaum salihin, para ulamaul amilin kepada kita sampai kepada guru-guru kita. Contoh-contoh kecil. Kita pulang habis maulid ini, gak ada lagi yang mana di situ sunnah Rasulullah kita buang. Karena orang yang ada kaitan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti orang itu akan mulia. Pasti mulia. Ya. Kertas karena nempel di perkara yang mulia, ada di tulisan Al-Quran, maka dicium kertas itu tiap hari. Kulit yang jadi sampul daripada kitab atau Al-Quran, sehingga sehabis baca pasti dicium itu kulit, karena ada kaitannya dengan sesuatu yang mulia. Maka kalau kita ada ta'alluq, ada sambung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan menjadi mulia. Kita perhatikan, kira-kira selama ini kita minumnya pakai tangan kanan apa kiri? Ya. Kalau udah kanan, alhamdulillah. Ya, berarti praktekin daripada sunnah Rasul. Tapi kalau pakai kiri, bagaimana itu? Habis maulidan dibilangin sunnah-sunnah, tapi minumnya masih kiri aja. Makannya masih pakai tangan kiri. Bahkan makan dan minumnya sambil lari, sambil berjalan. Karena namanya makan jalan. Ya.
Biasanya di acara-acara resepsi namanya makan jalan, sehingga ngambil sambil berjalan, makannya pun sambil berjalan. Apakah ini yang disebut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu kita perhatikan. Hal-hal yang kecil, kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki kiri, dengan bacaan doanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pakai itu semuanya agar seluruh daripada apa yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, Ibu, iya, sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat dompetnya, sehat badannya. Ya. Masya Allah. Kalau kita lihat ibu-ibu di sini ini, masya Allah, kebanyakan gemuk-gemuk. Bagaimana nggak gemuk? Ya. Bagaimana nggak gemuk? Tapi saya lihat bapak-bapaknya kebanyakan kurus-kurus. Kenapa begitu? Ya, di sono, di daerah sana biasanya, ya. Ibu-ibu itu kalau setiap kondangan bajunya ganti. Kalau nggak ganti, marah nanti sama bapaknya. Akhirnya bapaknya kerja banting tulang cuman untuk beliin baju doang. Makanya gemuk-gemuk. Tapi insya Allah yang gemuk-gemuk karena makmur, karena subur. Ya. Jadi biasanya di taklim majelis taklim ibu-ibu itu seragam-seragam yang ada nggak tahu udah lunas sama belum. Ya, udah pada lunas apa belum tuh? Ya nggak apa-apa deh, demi kebersatuan, demi kebersamaan, mudah-mudahan cepat lunas. Iya, Masya Allah. Tapi ini kita peringati baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil berita, kita ambil teladan bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Rasulullah Rauf Rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah Rauf Rahim, kasih sayang kepada sesama. Maka kita terapkan dalam kehidupan ini agar Allah berikan hati kita hati yang sayang, hati yang cinta kepada sesama. Insya Allah habis maulid gak ada yang namanya tidak rukun. Habis maulid makanya jadi akur semuanya. Habis maulid sehingga silaturahmi makin erat. Kalau silaturahminya makin erat maka rezekinya makin meningkat. Kalau sudah meningkat insya Allah berikan berkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih sebuah kesempatan istimewa bagi kita. Ayo kita praktekkan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau itu adalah ashabus suffah. Ashabus suffah dia orang yang nggak punya rumah, tidurnya ada di masjid, tidurnya yang mana pakaiannya pas-pasan daripada dia. Tetapi begitu cintanya kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau itu keluar dari masjid lupa dengan kaki kanan dulu. Kita turun biasanya sendal tuh, ya, turun di depan sudah ada sendal. Ketika ada sendal di situ, maka kebanyakan seseorang itu langsung kanan dulu, langsung pakai sendalnya. Padahal sunnah turun dari masjid tersebut adalah sunnah kaki kiri dulu.
kaki dulu, kaki kiri jadi, kemudian sendalnya diinjek dengan kaki kiri, baru kaki kanannya pakai sendal yang lebih dahulu. Ini Abu Hurairah lupa. Ketika turun dia kaki kanannya dulu pakai sendal, sehingga dia balik lagi, mundur lagi, mengulang lagi, keluar masuk ke masjid lagi dan keluar lagi dari masjid dengan kaki kiri. Kemudian habis memakai kayak begitu sampai di rumah dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa nangis? Karena lupa mengerjakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lupa nangis dia. Kalau kita nggak ngerjain aja nggak nangis, hatta kadang melanggar daripada aturan-aturan Rasulullah nggak ada sedihnya, nggak ada nangis-nangisnya. Ini para sahabat saking cintanya kepada Rasul, saking cintanya kepada sunnah Rasul, maka seluruh yang dilakukan adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mau niru teladan siapa? Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau cinta sama artis, nanti kumpul sama artis di akhirat. Enak, bagus, cantik-cantik. Ya. Kumpul sama artis mau di akhirat. Ya. Cantik-cantik enak. Ya. Ya. Yang cinta sama pemain bola nanti dikumpulkan dengan pemain bola. Ya, Masya Allah. Oh gitu. Ya. Jadi seseorang itu almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Kalau cinta dengan ulama, maka akan dikumpulkan dengan ulama. Cinta dengan orang soleh akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Cinta kepada siapapun yang di situ dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita hidup ini sementara. Mari kita perhatikan. Dikarenakan hidup yang sementara ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semuanya akan ditanya tentang kehidupan kita, akan ditanya tentang rumah tangga kita, akan ditanya tentang rakyat kita, dan akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita semuanya kita jadikan hamba-hamba yang makin hari makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan salihah, menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah. Mudah-mudahan seluruh pengurus DKM yang ada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang ikhlas untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid, para ulama yang mendakwakan agama Allah, mudah-mudahan diberkahi kesehatannya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, namanya tembakan gak usah lama-lama, sebentar. Ya, nanti tunggu yang intinya, mudah-mudahan bisa datang. Ya, mudah-mudahan bisa datang insya Allah. Hadanallahu ajma'in billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai telah nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.